tentunya adalah para pejabat pemerintah yang telah dilantik dan diberi amanah oleh Presiden Prabowo. Bukan sebaliknya, mengkhianati amanat tersebut. Dan kemudian berada di jajaran para koruptor. Kawan Minmot, rasanya masih segar dalam ingatan kita ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung perang melawan korupsi di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan. Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan MPR 15 Agustus lalu, 2 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Bukan hanya pada saat pidato kenegaraan, komitmen untuk memberantas korupsi disampaikan Prabowo. Hampir dalam setiap pidatonya, soal korupsi yang merugikan rakyat dan negara itu selalu disinggungnya. Bahkan secara belak-belakan, Prabowo mengakui bahwa praktek korupsi masih sering terjadi di lingkungan pemerintahan, mulai dari lingkungan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk di tubuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Yang paling menarik dalam pidato kenegaraannya dan yang masih menjadi bahan perbincangan sampai sekarang adalah pernyataan Presiden Prabowo bahwa dirinya tidak akan melindungi anggota dan kader Partai Gerindra yang ikut terlibat dalam praktek pertambangan ilegal. Sebagaimana kita ketahui, Prabowo Subianto adalah pendiri dan ketua umum Partai Gerindra, dan pernyataannya tidak akan melindungi anggota dan kader Partai Gerindra yang terlibat dalam pertambangan ilegal hanya merupakan contoh untuk menunjukkan bahwa Prabowo akan menindak siapapun, termasuk anggota dan kader partainya, yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, dan melakukan korupsi. Jadi tidak terbatas pada soal pertambangan ilegal saja. Dan rasanya masih terngiang-ngiang ucapan Presiden Prabowo pada tanggal 15 Agustus lalu itu, ketika 6 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Wakil Menteri Tenaga Kerja sekaligus anggota Partai Gerindra, Immanuel Ebenezer alias Noel, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada tanggal 20 Agustus. KPK menangkap Noel beserta 11 orang lainnya yang juga merupakan para pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. Kasusnya seperti yang telah diberitakan banyak media adalah dugaan pemerasan terhadap berbagai perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang menjadi wewenang Kementerian Ketenagakerjaan. Tanggal 22 Agustus, KPK secara resmi menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka kasus tersebut. Kala itu, Noel sempat menyatakan akan meminta Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti terhadap dirinya. Tetapi alih-alih mendapatkan amnesti, Presiden Prabowo justru memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan serta menggugurkan keanggotaan Noel pada Partai Gerindra. Noel belum sempat menjadi kader Partai Gerindra karena untuk menjadi kader anggota Partai Gerindra terlebih dulu harus menempuh proses kaderisasi. Noel belum pernah mengikuti proses kaderisasi. Namun menurut Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, Noel sudah memiliki kartu tanda anggota atau KTA partai tersebut sebagai persyaratan pendaftaran untuk menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Tetapi seiring penetapan Noel sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, KTA Noel pun dicabut. Dan kini ia bukan lagi anggota Partai Gerindra. Meski bukan kader partai, Presiden Prabowo tetap merasa malu atas kasus korupsi yang menyangkut Noel.
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang Selatan, Kamis lalu. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Sesuai janjinya untuk tidak melindungi anggota dan kader Partai Gerindra serta jajaran pemerintahannya yang terlibat penyelewengan, Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa Noel kepada KPK untuk diproses secara hukum. Noel pun menjadi sangat terkenal. Padahal sebelumnya mungkin tidak terlalu banyak masyarakat yang mengenal Noel. Media-media merunut kembali perjalanan Immanuel Ebenezer alias Noel hingga ia dilantik Presiden Prabowo, maksud saya menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Noel sebelumnya adalah relawan pendukung Jokowi yang pada Pilpres 2019 menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman. Lalu pada Pilpres 2024, karena Jokowi yang sudah 2 kali berturut-turut menjabat presiden tidak bisa mencalonkan diri lagi, Noel beralih mendukung calon presiden Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania. Namun tidak berapa lama kemudian, Noel berbalik arah. Ia meninggalkan Ganjar dan mendukung pasangan Prabowo Gibran dengan mendirikan kelompok relawan Prabowo Mania, dan ia sendiri menjadi ketuanya. Noel juga bergabung menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra yang dipimpin Prabowo. Sewaktu Presiden Prabowo menyusun nama-nama anggota Kabinet Merah Putih, Noel terpilih menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker dan dilantik bersama Yasir Lee yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker pada 21 Oktober 2024. Saat menjabat sebagai Wamenaker, Noel bersama Yasir Lee sebenarnya cukup aktif menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan. Di antaranya, membantu para driver online untuk mendapatkan bantuan hari raya dari perusahaan aplikator pada Februari 2025, kemudian ikut menyelesaikan dampak masalah pilot PT Sritex Tbk, termasuk penyelesaian ribuan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang cukup menyita perhatian publik saat itu adalah saat Noel menggelar inspeksi mendadak ke perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Bahkan Noel sempat patungan menebus ijazah karyawan yang ditahan salah satu perusahaan jasa keamanan di Jakarta.
Sayang sekali kegiatan-kegiatan positif yang pernah dilakukan Noel sebagai wamenaker dan diketahui publik terhapus begitu saja. Lantaran Noel terjerat masalah hukum dan telah ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikat KAP 3. Publik tidak tahu bahwa di balik tindakan-tindakannya yang menuai pujian masyarakat itu, diam-diam Noel dan kawan-kawan melakukan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang sedang mengurus sertifikat K3. Para pengamat dan banyak anggota masyarakat menilai apa yang dilakukan Noel dalam kasus dugaan pemerasan ini bukan hanya telah mencoreng nama Kabinet Merah Putih, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap Presiden Prabowo yang telah memberikan Noel kepercayaan yang sangat besar. Noel tampaknya tidak peduli terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan Prabowo pada berbagai kesempatan yang bertekad memerangi para koruptor tanpa pandang bulu. Atau mungkin Noel merasa akan diampuni Presiden jika sewaktu-waktu terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Dalam menghadapi kasus korupsi dari kalangannya sendiri, sikap tegas Prabowo sudah terbukti sejak sebelum menjadi presiden. Anda mungkin masih ingat kasus yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 24 November 2020. Saat itu, baru sekitar sebulan, Edi Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo. Edi menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengelolaan tambak. Dalam proses peradilan, Edi bersama 6 orang lainnya didakwa menerima suap dalam kasus pengurusan perizinan tersebut dan sudah dijatuhi hukuman penjara. Edi Prabowo adalah tokoh Partai Gerindra. Partai Gerindra maksud saya dan orang kepercayaan Prabowo yang bersama Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi periode kedua. Ketika mendengar Edi Prabowo ditangkap KPK, Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap Edi. Bahkan Prabowo marah besar dan menyatakan kekecewaannya lantaran merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya tersebut. Belajar dari kasus yang terjadi beberapa tahun lalu itu, semua orang, terutama para anggota dan kader Partai Gerindra, semestinya sudah mafhum bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan pernah membela anggota dan kader partainya yang terlibat korupsi. Prabowo justru akan melakukan bersih-bersih, mulai dari lingkungannya sendiri. Kawan Minbot, kasus-kasus korupsi yang menimpa Emmanuel Ebenezer dan Edi Prabowo hanya sebagian kecil saja dari kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap para penegak hukum. Masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya yang berhasil diungkap pada setiap periode pemerintahan di Indonesia, dan mungkin masih lebih banyak lagi yang belum terungkap. Semua itu menjadi bukti bahwa para koruptor tidak pernah jerah. Meskipun berbagai cara telah dilakukan oleh para penegak hukum, misalnya dengan memakaikan seragam oranye bertuliskan tahanan KPK dan dipamerkan di hadapan media untuk mempermalukan para koruptor. Tetapi banyak tersangka koruptor justru tertawa-tawa saat mengenakan seragam tersebut, seakan-akan sedang menertawakan proses penegakan hukum di Indonesia. Mereka tampaknya sudah kehilangan rasa malu. Mungkin karena sistem hukum di Indonesia terlalu lunak terhadap para pelaku korupsi, sehingga membuat para koruptor tidak pernah takut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hukuman paling berat bagi koruptor adalah seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Dan pada kenyataannya, sangat sedikit terpidana korupsi yang memperoleh hukuman paling berat tersebut.
Bahkan kalau ada hukuman itu akan berkurang pada saat kasasi di Mahkamah Agung, serta remisi-remisi pada saat berada di penjara. Walhasil, para koruptor itu paling lama dibui selama 15 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang kurang dari 5 tahun. Setelah itu, mereka bebas murni, sehingga dapat menikmati sisa-sisa kekayaan hasil korupsinya yang masih sangat besar. Sebab belum ada undang-undang yang membolehkan negara merampas atau menyita aset-aset para koruptor. Lalu apa kabar dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi? Presiden Prabowo sudah meminta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset agar kerugian yang diakibatkan tindakan korupsi bisa diselamatkan negara sekaligus bisa membuat para koruptor benar-benar jerat. Tetapi sampai hari ini, entah mengapa, DPR tak kunjung membahas RUU tersebut, kecuali janji dan janji. Tanpa instrumen hukum yang kuat seperti Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi, negara akan terus-menerus mengalami kesulitan dalam memulihkan kerugian akibat korupsi. Pun, para pelaku korupsi akan selalu memandang enteng proses hukum yang menjerat mereka. Jika dikatakan praktek korupsi sudah membudaya di negeri ini, banyak orang tidak bisa menerima. Meskipun sejarah telah mencatat bahwa praktek korupsi pada kenyataannya sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu atau sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, seperti yang pernah dirilis Kompas pada 31 Agustus 2024, salah satu bukti sejarah korupsi pada masa penjajahan Belanda tertulis dalam buku Netherlands in this Placket Book, jilid 14. Di dalam buku itu disebutkan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, yang memprakarsai pembangunan jalan raya dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1808, sebenarnya sudah menyediakan uang untuk membayar para pekerja yang kesemuanya terdiri dari para pribumi. Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Daendels tertanggal 5 Mei 1808, konon sudah mengeluarkan anggaran sebesar 30.000 ringgit perak beserta beras dan garam untuk dibayarkan kepada sekitar 1.100 pekerja sebagai upah mereka dengan besaran yang bervariasi pada setiap daerah. Proses pembayaran upah untuk para pekerja itu diserahkan kepada para bupati yang sekaligus bertugas sebagai pengawas pembangunan jalan. Tetapi apa yang terjadi? Uang itu tidak pernah dibayarkan oleh para bupati, alias dikorupsi atau dimakan sendiri oleh para bupati, yang sejatinya adalah juga pribumi. Lalu selama puluhan tahun, kita dicekoki pelajaran sejarah yang menyebutkan bahwa rakyat pribumi atau rakyat jajahan telah dipaksa bekerja atau kerja paksa yang juga disebut sebagai kerja rodi oleh pemerintah kolonial Belanda tanpa dibayar sepeser pun. Padahal yang tidak membayar upah untuk para pekerja itu adalah kaum pribumi sendiri, yang kebetulan menjabat bupati atas restu Belanda. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa praktek korupsi yang dilakukan para bupati telah dicontohkan oleh para pegawai VOC, maskapai bisnis Belanda di Indonesia pada awal era kolonial. Banyak pekerja VOC yang merupakan Belanda tulen itu melakukan korupsi melalui penyelundupan rempah-rempah dan meminta upeti kepada masyarakat pribumi. Bukti tertulis lainnya terdapat di dalam novel berbahasa Belanda berjudul Max Havelaar yang ditulis Edward Douwesdekker alias Multatuli dan diterbitkan pada tahun 1860. Meskipun novel tersebut bersifat fiksi,
Tetapi isinya sebenarnya merupakan kesaksian Multatuli sewaktu menjabat asisten residen Lebak, Banten. Sebagai asisten residen pemerintahan Hindia Belanda saat itu, Edward Douwes Dekker menyaksikan langsung bagaimana para bupati dan para demang memeras rakyatnya sendiri dengan memanfaatkan kebijakan tanam paksa yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Rakyat yang sudah sengsara itu masih dibebani dengan keharusan membayar upeti kepada sang bupati. Novel Max Havelaar yang pernah difilmkan oleh perusahaan perfilman Belanda pada tahun 1976 itu sempat menggegerkan Nederland dan sampai saat ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbesar di negeri Belanda. Novel Max Havelaar berhasil membuka mata pemerintah kerajaan Belanda atas penderitaan masyarakat pribumi di Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Berkat novel Max Havelaar, pemerintah kerajaan Belanda akhirnya menerapkan politik etis atau politik balas budi yang memberikan kesempatan kepada rakyat pribumi untuk bisa menempuh pendidikan formal meskipun masih terbatas untuk kaum priayi. Sebagai catatan, Edward Douwes Dekker alias Multatuli adalah kakeknya Ernest Douwes Dekker, pejuang perintis kemerdekaan Indonesia berbangsa Belanda yang ikut mendorong berdirinya Gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 bersama Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Sutomo. Ernest Douwes Dekker kemudian diberi nama Indonesia Danudirjo Setiabudi oleh Bung Karno. Kembali pada sejarah korupsi di Indonesia. Usai era kolonialisme Belanda, penjajahan dilanjutkan oleh pemerintah Kekaisaran Dai Nippon atau Jepang. Karena Belanda dikalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Tidak ada catatan mengenai kasus korupsi pada masa penjajahan Jepang. Mungkin karena usia penjajahan Jepang berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 3,5 tahun. Tetapi mungkin pula lantaran bala tentara dari negeri matahari terbit yang menguasai Indonesia saat itu sangat represif, sehingga para pejabat pribumi tidak sempat atau tidak berani melakukan korupsi. Mungkin juga karena kekayaan Indonesia habis dirampok Jepang, sehingga tidak ada yang tersisa lagi untuk dikorupsi. Tetapi memasuki era kemerdekaan, ketika bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri, praktek korupsi kembali marak. Korupsi terjadi di setiap rejim pemerintahan. Bahkan ada kasus-kasus korupsi besar yang tidak berhasil dituntaskan. Rasanya saya tidak perlu lagi mengungkapkan kasus-kasus tersebut karena banyaknya, naudzubillah. Jadi silahkan googling saja. Praktek korupsi yang terus terjadi bahkan semakin menjadi-jadi di semua lini membuktikan bahwa korupsi sudah membudaya di negeri ini. Para pelakunya tidak pernah takut dengan ancaman hukuman apapun, termasuk larangan dan ancaman yang ada dalam ajaran agama. Di antaranya seperti yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau cara yang tidak benar. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul ya'ti bima khalla yaumal qiyamah. Yang artinya, siapa yang melakukan penyelewengan, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang diselewengkannya. Dalam ayat-ayat tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit istilah korupsi. Tetapi istilah al-mal bil batil atau memakan harta secara batil serta istilah gulul atau mengkhianati amanah itu maknanya sama dengan korupsi.
Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim dan konon religius itu seharusnya takut dengan ancaman yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Praktek korupsi yang bertentangan dengan ajaran agama dan berpotensi merugikan negara serta menyengsarakan rakyat kini sedang diperangi oleh Presiden Prabowo. Tetapi Presiden Prabowo tidak bisa sendirian melakukannya. Untuk itu ia meminta dukungan dari seluruh jajaran pemerintahannya, dukungan dari para wakil rakyat di MPR, DPR maupun DPD, serta dukungan dari seluruh rakyat agar mampu memberantas korupsi. Meskipun korupsi sudah membudaya dan berurat berakar di semua lapisan. Yang harus berada di jajaran terdepan perang melawan korupsi yang dipimpin Presiden Prabowo tentunya adalah para pejabat pemerintah yang telah dilantik dan diberi amanah oleh Presiden Prabowo. Bukan sebaliknya, mengkhianati amanat tersebut. Dan kemudian berada di jajaran para koruptor. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami. Dan Anda yang baru saja mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.